Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bersama dengan Pak Dukuh Jojoran Kulon dan juga spesial tamu kita bersama dengan Dr. Danang Wahyu Broto, SEMSI. Beliau adalah anggota Dewan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dari fraksi Gerindra gitu ya Pak. Iya, Mas. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa hadir datang di tengah-tengah masyarakat di daerah pedesaan bertepat di Jojoran Kulon, Triwidadi, Pajangan, Bantul. Gimana Pak kesannya sampai di Jojoran Kulon? Luar biasa, deg-degan, terenyuh, terharu, sekaligus bangga, tapi juga ada prihatin juga. Gimana Pak prihatinnya? Kenapa? Karena memang ternyata ini ya, apa yang dikatakan BPS dalam statistik di wilayah Pajangan ini memang rawan terhadap pertumbuhan ekonomi yang melambat karena memang letak geografisnya ya. Jadi memang di Jojoran Kulon ini salah satu di Kelurahan Triwidadi ini memang kayaknya belum tersentuh banyak program dari pemerintah, sehingga harapan kami ini daerahnya potensi, baik itu pemuda-pemudi, kemudian untuk pariwisata, kemudian juga tadi saya disuguhi gudeg manggar, ternyata hasil kulinernya asli Manggar itu, gudeg manggar itu di wilayah ini. Sehingga harapan kami pemerintah harus lebih banyak hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di wilayah Jojoran Kidul ini yang belum banyak kesentuh dan pada umumnya di desa Triwidadi. Jadi saya kira ini tidak hanya PR pemerintah tetapi juga PR masyarakat, bagaimana berpolitik itu ya berpolitik yang untuk kesejahteraan masyarakat. Dan ini perlu kesadaran bahwa jangan sampai masyarakat melihat itu politik yang negatif, tetapi peran anggota dewan harus lebih dioptimalkan. Tentu saja anggota dewan butuh terpilih kembali untuk menjadi lebih optimal dalam mengakses program-program pemerintah untuk masyarakat. Oke. Berarti ketika melihat di sebuah pedesaan gitu dengan kondisi yang seperti ini ada potensi yang masih bisa untuk dioptimalkan ya Pak? Betul. Jadi sebenarnya kalau lihat geografis masyarakatnya ini banyak yang bisa dilakukan untuk peningkatan sektor ekonomi contoh ya. Tetapi kembali lagi ini hal yang tidak mudah karena kulturnya mungkin juga ketika melihat masyarakat yang di wilayah ini mungkin masih pragmatis, masih jangka pendek gitu ya. Kesadaran untuk membangun ini harus konsisten, kemudian berkelanjutan. Ini saya kira perlu ada kesadaran bersama-sama sehingga nanti apa yang diharapkan masyarakat ini juga akan tercapai kesejahteraan. Luar biasa ya. Bapak kita lihat sering banget ya belusukan ke desa-desa gitu. Yeah. Kira-kira motivasinya apa Pak? Apakah wah ini karena mau cari hiburan ataukah ini mau cari konstituennya ataukah prihatin dengan keadaan di pedesaan yang selama ini kita sangat jarang sekali ya melihat ada pejabat ataupun anggota dewan sampai belusuk-belusukan di pegunungan kayak gitu. Bahkan kemarin ini ada yang rumah tidak layak huni tempatnya Mbah Kemat itu Bapak juga sampai di situ Pak. Jadi sebenarnya gini ya Mas, kalau saya secara pribadi bersyukur selama ini dari pendidikan, dari pekerjaan cukuplah untuk kami sekeluarga gitu ya. Dan ketika kami melihat masyarakat di wilayah ini, Triwidadi ya tentu saja kami prihatin, sekaligus rasa syukur kami tidak hanya terucap dalam lisan, tetapi juga bagaimana kita bisa bermanfaat di masyarakat. Dan alhamdulillah memang beberapa program sudah hadir. Kalau masalah suara saya kira
populasinya di Triwidadi tidak banyak ya. Jadi memang ini kita ayo keprihatinan itu juga tidak hanya di Lesan, tetapi saya juga mengajak masyarakat, ayo pemerintah itu 24 jam memikirkan masyarakat. Hanya bagaimana komunikasi ini bisa kita bangun. Komunikasi masyarakat dengan pemerintah ini kan harus sinkron. Apa sih yang dibutuhkan masyarakat? Pemerintah membuat program yaitu sebenarnya untuk masyarakat. Ya, sekali lagi ini saya tidak hanya bicara tentang bagaimana kekuasaan, tetapi bagaimana kesejahteraan ini bisa tercipta. Kalau nanti untuk suara di tempat lain mungkin lebih banyak, ya. Tetapi ya senang sekaligus prihatin. Senang karena situasinya tidak dijumpai di daerah lain gitu ya. Masih betul-betul natural itu. Tapi di sisi lain prihatin, ini harus tersentuh ini program pemerintah. Ya, terus untuk tips-tips atau mungkin saran kami sebagai warga desa gitu Pak, karena mungkin selama ini kami juga tidak mudah bagaimana menjalin komunikasi dengan pejabat seperti itu. Sementara mungkin bisa sering dikatakan pejabat itu memiliki banyak program. Kami seringkali tidak mengetahui bahwa pejabat ataupun anggota DPRD itu punya program yang katanya itu banyak kayak gitu Pak. Nah, tipsnya bagaimana Pak agar kami warga desa itu bisa mengakses program-program yang dimiliki anggota dewan kayak gitu? Pertama tentu saja kita harapkan ada komunikasi yang lancar. Jadi memang kendala paling utama itu adalah komunikasi. Kayaknya sederhana tapi itu mudah diucapkan tapi susah dilaksanakan. Betul. Bagaimana Mas Abdurrahman, Pak Dukuh, warga masyarakat, tokoh-tokoh bisa langsung selalu berhubungan dengan kami. Itu yang pertama, masalah komunikasi. Kemudian yang kedua, tentukan skala prioritas. Apa sih yang sebenarnya kita berawal dari apa ini? Contoh kalau saya lihat di sini, mungkin infrastruktur Pak Dukuh. Wah, jalan-jalan masih kayak Kaliasat ini banyak, naik turun gunung gitu ya. Mungkin prioritas itu terkait infrastruktur jalan, mungkin juga sekaligus lampunya, biar secara ekonomi nanti lancar, yang sekolah lancar, yang mau ke masjid lancar, yang tadi Pak Dukuh cerita ke pasar jam 3 ini juga nanti bobotnya yang dibawa biasanya 1 keranjang bisa 3 keranjang. Nah ini skala prioritas. Kemudian skala prioritas yang kedua, bagaimana program-program yang diakses itu untuk peningkatan SDM. Harapannya apa? Menjadi daya ungkit sektor ekonomi. Kalau SDM-nya terangkat, passing grade-nya, knowledge-nya gitu, nah harapan kami secara ekonomi juga meningkat. Kemudian yang ketiga, lebih percepatan gini. Bisa nggak di Triwidadi atau Jojoran itu ada ikon yang itu berskala nasional nih? Nah, ini contoh di sini Gudeg Manggar. Yuk, Gudeg Manggar ini menjadi ikonnya Jojoran Kulon atau Triwidadi atau wilayah mini, sehingga nanti Gudeg Manggar itu kalau orang belanja dengan skala besar mampu memenuhi. Di luar nanti tidak mengganggu ekosistem ini, ekosistem kelapa. Nah, saya kira ikon ini menjadi cukup penting. Saya juga berharap nanti di sini ada kebun yang bisa, seperti Mas Abdul cerita, alpukat bagus Pak hidup di sini. Nah, minta bantuan pemerintah untuk disediakan bibit alpukat yang super itu. Sehingga nanti jadi ikon nih di Jojoran Kulon ini, sentral produksi buah alpukat. Metik sak jusnya, sak metik sak makannya secara kuliner. Nah, ini saya kira diciptakan ikon-ikon baru sehingga nanti akan mempercepat daya ungkit ekonomi di wilayah ini. Saya kira itu. Ya, terima kasih luar biasa. Jadi untuk apa nih Pak? Membangun sebuah wilayah memang butuh bareng-bareng. Oh, iya. Nggak bisa sendiri gitu. Iya. Pak. Bahwa kami sebagai warga desa juga harus memiliki semangat dan menjalin komunikasi yang baik terhadap anggota dewan seperti itu. Kami hadir, kalau kami tidak dikasih tahu kebutuhannya, kami juga nggak ngerti. Nanti tak kirimi bibit durian ternyata nggak awah dan mabuk, pada mabuk bau durian atau apa, sehingga memang komunikasi itu menjadi penting. Luar biasa.
kami dan kita di kesempatan ini bisa bareng-bareng dengan Pak Danang, dan di samping Pak Danang ada Pak Dukuh ini. Mungkin bagaimana pesan ataupun harapan kepada Pak Danang ya, karena Pak Danang sudah sampai di Jojoran Kulon ini, kira-kira bagaimana yang dirasakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Danang dan Mas Abdul, saya di sini selaku Dukuh Jojoran Kulon mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Pak Danang dan serta tim untuk mengadakan kegiatan pada hari ini. Saya selaku Dukuh mengucapkan banyak terima kasih. Dan selanjutnya dalam acara pada kesempatan ini dari kami Jojoran Kulon minta saran dan sumbang saran pada Pak Danang untuk kemajuan wilayah kami Jojoran Kulon. Dari tahun-tahun yang sudah berlalu, dusun Jojoran Kulon agak ketinggalan sama dusun yang lain, dan kami warga Jojoran Kulon berkumpul diskusi untuk bagaimana caranya untuk mengangkat kemajuan dusun kami. Kesepakatan dari warga itu, dari warga kami untuk masalah pembangunan dan lain-lain itu kan sekarang lewat anggota dewan, dan sepakat pada tahun ini dari warga kami untuk mau bergabung kepada Bapak Danang. Semoga dari warga kami nantinya banyak perkembangan dari segi apapun ya. Begitu Pak. Pak Dukuh, saya lihat tadi memang pedusunan ini potensinya luar biasa ya. Nah, tinggal Pak Dukuh beserta warga masyarakat pesen kami dari pemerintah, pokoknya guyub ini dipertahankan. Iya Pak. Kompak, wis apapun permasalahannya insya Allah ada solusinya. Nah, tinggal nanti kalau sudah guyub, panjenengan tanya ke masyarakat, apa sih yang harus disupport oleh pemerintah. Tadi sempat saya singgung, oh mungkin ini infrastrukturnya belum bagus nih, mintakan nanti ke pemerintah, kami pandu, kami kawal, proposalnya kita kawal begitu ya. Nanti infrastruktur ini contoh jalan, kemudian drainase, semuanya yang infrastruktur, lampu itu akan lebih meningkatkan mobilitas masyarakat untuk usaha maupun untuk yang lainnya. Kemudian yang kedua, setelah kompak, harapan kami potensi, saya lihat potensi alam nanti apakah di sini bisa menjadi salah satu objek wisata. Ini cukup bagus karena ketinggiannya di atas rata-rata ini ya, tinggi, jadi kemana-mana bisa ngelihat pemandangan ini. Atau potensi SDM-nya, saya lihat pemuda-pemudanya ini luar biasa. Bahkan saya kaget, itu ada Mas Dwi, tadi ada Mbak Morita dan teman-temannya ini ternyata menguasai teknologi. Ini lahir dari Jojoran Kulon. Jojoran Kulon. Jadi saya kenal beliau-beliau ini kan dari Dimas Diajengnya Bantul gitu ya. Kemudian saya lihat konten director. Nah ternyata loh, ini luar biasa. Tapi memang belum banyak tersentuh oleh program masyarakat. Sehingga kalau saya sekali lagi dikompake, kemudian kita bangun komunikasi, kemudian tentukan skala prioritas. Ayo potensi-potensi yang ada ini nanti kita arahkan, karena pemerintah ini punya sekian banyak program kegiatan. Contoh pemuda mungkin belum pernah menerima pelatihan bisnis online nih, contoh dari Naker Trans itu. Nah, bisnis online itu nanti untuk memasarkan potensi yang ada. Ini programnya biasanya pemuda-pemudi yang ikut. Ya, Pak. Diberi pelatihan seminggu, nanti akan diberikan laptop. Untuk apa? Ya untuk memasarkan potensi yang ada. Nah, ini saya kira belum pernah ini terima atau belum pernah dengar. Nah, nanti itu pemuda yang kita garap. Nanti harapan kami pemuda yang sudah menguasai bisnis online itu juga akan memberdayakan ibu-ibu atau masyarakat. Kalau ada kuliner itu dipasarkan lewat online. Nah, nanti untuk yang punya UMKM pun akan kita support dengan Dinas Koperasi UMKM. Pelatihan, perizinannya seperti apa, pemasarannya, manajemennya apa, bahkan sampai di permodalan.
nanti kita ngakses nih permodalan. Nah, basisnya kelompok Pak Dukuh. Iya. Jadi kelompok tani itu dibina, diguyupke, kelompok ibu-ibu KWT, kemudian kelompok ternak, kemudian nanti kalau ada remaja masjid, nanti bagaimana memarukan masjid, itu semua ada programnya. Nah, ini karena saya baru begitu, baru tahu, baru hadir, nanti pelan-pelan. Yang penting itu tadi komunikasi, skala prioritas dan potensi apa itu akan kita support lah, insya Allah. Kan gini, kondisi di Juran Kulon rata-rata semua buruh Pak. Yeah. Rata-rata buruh, sebagian buruh. Dan untuk masalah komunikasi berkaitan jualan online itu kan barusan ada Mas Dwi dan teman-teman untuk memasarkan produk-produk yang ada di Juran Kulon. Kan ada UMKM kecil-kecilan dari warga juga. Nah itu masalah kegotolongan masih alhamdulillah kompak dari Juran Kulon. Nah itu kalau infrastruktur kan masalahnya biaya untuk kalau masalah gotong-royong masih sangat bagus di sini. Jadi infrastruktur nanti mintain proposalnya, mana jalan yang akan kita corblok, nanti kita tunggu proposalnya. Nah kalau sudah ada UMKM kerajinan, nanti ada pelatihan dari Dinas Perindustrian Perdagangan itu peningkatan kapasitas produksi. Kerajinannya apa ini? Nah ini nanti ada pelatihannya. Kemudian bisa nggak dinas itu dari pembinaan UMKM yang berbasis industri rumahan sampai ekspor Pak. Itu programnya ada semua. Jadi berjenjang. Jadi kemarin kita bina di daerah mana, Krebet itu ya, ukiran kayu yang modelnya apa seperti ini, yang cecak, modelnya seperti tokek itu kita bina itu sampai tingkat ekspor. Masalah gini Pak, dari warga kami kan masalah UMKM kecil-kecilan, modal sendiri, jualnya agak sulit, terus itu berhenti. Kalau ada pesanan baru buat lagi. Masalah itu pemasaran belum bisa, terus modal. Paham. Itu, Pak. Nanti dikumpulin Pak Dukuh, itu buruh maupun UMKM kecil itu bangun satu kelompok minimal 20 orang gitu ya. Nah nanti macam-macam nggak apa-apa. Nah nanti kalau di Dinas Koperasi UMKM itu ada namanya Sibakul. Itu juga sebenarnya pemerintah DIY ini di dalam Sibakul itu di samping pemasaran, karena itu sifatnya online, tapi juga akan melihat ini kelompok-kelompok ini dibinanya itu lininya apa. Kan pembinaan banyak nih Pak. Kalau yang penting kalau nanti pemasarannya lancar, kan ya produksi tiap hari. Ini sok mangkat, sok gawe, sok ora itu kan sesuai pesanan nih, karena pemasarannya belum lancar. Nah itu nanti ada ahlinya. Nanti kita ajak teman-teman dinas yang punya ahli itu. Ini contoh Jojoran Kulon ada UMKM seperti ini, masalahnya seperti ini, solusinya apa sih? Itu dinas ada programnya. Soalnya yang udah terjadi kan UMKM kecil-kecilan bikin, terus lakunya kurang bagus, berhenti. Iya. Masalah kalau udah bikin terus nggak laku, kasihan. Jadi Pak Dukuh, UMKM pada umumnya itu masalahnya itu 3 masalah klasik namanya kita. Pertama itu mesti masalahnya itu adalah masalah pemasaran. Nah kami dinas-dinas itu punya program untuk pemasaran, tadi contoh online gitu ya, atau Sibakul punya Dinas Koperasi UMKM gitu. Itu masalah pemasaran. Kemudian masalah yang kedua itu masalah produksi. Jadi produksinya ini kalau mau skalanya nasional, internasional, ya memang harus ada inovasi-inovasi, harus ada perbaikan-perbaikan, harus kualitasnya harus lingkupnya tidak lingkup kelurahan, kecamatan, tetapi lingkupnya juga nasional kalau mau dipasarkan. Jadi pertama pemasarannya menjadi kendala, produksinya juga, produksi apa sih yang diterima sampai skala ekspor, ini harus kita perbaiki juga. Ini juga ada pelatihannya. Kemudian yang ketiga masalahnya itu mesti permodalan. Nek wis payu laris, produksine apik, mesti ada permasalahan modal. Kan begitu. Nah, masalah 3 masalah klasik UMKM ini semuanya punya programnya. Diampu beberapa dinas, ada Dinas Perindustrian Perdagangan, ada Dinas Pariwisata, Dinas Naker Trans, ada Dinas Koperasi UMKM. Nah, nanti kalau itu kesulitan nanti kita support juga, tidak hanya kok kesulitan enggak.
kita support juga dengan nanti teman-teman BUMD, ada Bank BPD, ada AMI. Yang penting semangat. Ya, kalau warga sini kan ibu udah mendirikan koperasi berdasarkan hukum. Yeah. Masalahnya koperasi berdasarkan hukum cuma baru simpan pinjam, Yeah. belum ada usaha-usaha yang lain. Yeah. Itu ya ada yang ikut UKM kecil-kecilan yang ikut koperasi itu buat Iya. modal gitu Pak. Terima kasih banyak pada kesempatan ini Pak Danang, Pak Dukuh. Kita bersama-sama sudah ngobrol bareng-bareng di gazebo pembangunan ya, gazebo pembangunan desa seperti itu. Mungkin seperti ini sering-sering diadakan Pak, Yeah, sehingga siap, insya Allah. Pak Danang bisa tahu apa yang menjadi keresahan dan kebutuhan dari warga. Yeah. Terus juga Pak Dukuh juga jangan sungkan-sungkan Yeah. kepada wakil rakyat ataupun pejabat yang siapapun itu, monggo disampaikan aspirasi dan kebutuhan di masyarakatnya, sehingga anggota dewan akan tahu apa yang menjadi kebutuhan Ya. seperti itu ya Pak. Ya. Untuk Ya. menutup mungkin ada pesan dari Pak Danang untuk Ya. kami warga desa gitu. Yeah. Saya kira ini untuk warga masyarakat tetap optimis, Jogja istimewa, tetap guyup sak lawase, kemudian jangan lupa selalu berkomunikasi, dan harapan kami, ayo, ini kita tidak bisa kerja sendirian. Kita harus bareng-bareng masyarakat, anggota dewan, pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, ini harus kerjasama. Gotong royong tidak hanya di masyarakat kerja bakti, tetapi ini gotong royong antar tokoh masyarakat, tokoh pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Saya kira itu. Ya, itu ya yang menjadi pesan Pak Danang. Kita bareng-bareng gotong royong antar lini masyarakat sehingga kesejahteraan bisa diwujudkan bareng-bareng seperti itu. Sampai bertemu kembali di Gazebo Pembangunan Desa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.